Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Jack Rowland yang hendak menilang pelanggar lalu lintas. Namun ketika mendekati mobil tersebut, ia malah ditembak. Untungnya itu semua hanyalah mimpi. Jack terbangun dan menyadari itu hanyalah trauma yang terus menghantuinya. Untuk menenangkan diri, ia menuju dapur dan menenggak amer. Tak lama, istrinya yang bernama Rachel datang menenangkannya. Jack merasa mungkin ia tak akan bisa kembali bertugas sebagai polisi tukang tilang. Namun Rachel meyakinkannya bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Setelah itu mereka pun kembali beristirahat. That's progress, right? I'm right behind you. I gotta come running to save me. Welcome to group, guys. Keesokan harinya atas dorongan Rachel, Jack mengikuti program pemulihan trauma pastoral di gereja. Di sana, Jack memperkenalkan diri kepada semua anggota sebagai mantan pasukan khusus yang kini menjadi polisi desa. Namun, Jack masih belum sanggup menceritakan penyebab ia berhenti bertugas. Jack Rollins. Moved back here, became a cop. Tell us who you are, a little bit about yourself. It couldn't hurt. So, here I am. Hey, maybe next time. Melihat Jack masih tertutup, sesi kemudian beralih pada Larry, mantan tentara yang berbagi pengalaman di Vietnam dan Granada. Setelah pertemuan, Rachel menjemput Jack untuk menghadiri ulang tahun kakaknya yang bernama Aaron Rollins. Setelah acara rampung, Aaron mengungkapkan kepada Jack tentang rencana solo hiking yang akan ia laksanakan besok. Mendengar hal itu, Jack pun tidak heran karena memang kakaknya hobi mendaki. Ia hanya mengingatkan Aaron agar berhati-hati. Aaron lalu membalas dengan mendukung langkah Jack yang mulai membuka diri mengikuti trauma center di gereja. Jack terlihat lebih baik dari sebelumnya. Bahkan hari ini, Aaron sangat senang bisa kembali melihat adiknya tersenyum. That's all you can do. How'd your first day at group go? How often you gotta check in with Christine? I've been waiting a long time for this. Keesokan harinya, Aaron tiba di gerbang pendakian dan menyiapkan perlengkapan dengan didampingi istrinya yang bernama Christine. Christine awalnya khawatir, tetapi Aaron meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. It's gonna be okay. Promise me that you're gonna call me. Singkat cerita, Aaron memulai perjalanannya. Sepanjang perjalanan, Aaron menikmati alam, memotret pemandangan, bahkan sempat memancing bawal. Di malam harinya, saat memeriksa hasil foto, ia melihat sosok hitam besar di salah satu fotonya. Namun ia mengabaikannya dan menelpon Christine agar tidak cemas. I don't know what it was. I'm just checking my messages. But you know everything went okay today. How's it going out there? All right. Good night. Love you. Saat tengah malam, Aaron terbangun karena suara mencurigakan. Ia menelpon istrinya dan mengatakan ada sosok besar seperti beruang mengikutinya. Karena khawatir, Christine pun memintanya pulang nanti besok. Setelah itu, Aaron pun memberanikan diri untuk keluar memeriksanya. Tapi sebelum keluar tenda, Aaron merekam video pesan terakhir untuk berjaga-jaga. Tell my wife that I love her. It's getting closer. Oh my God, if this is some kind of a joke, you better knock it off. Tak lama kemudian, makhluk besar muncul dan melempar batu ke arahnya hingga ia semaput. Not jump to any conclusions here. 2 hari telah berlalu tanpa kabar. Christine menghubungi Rachel dan memberitahu bahwa Aaron hilang. Mendengar itu, Jack pun segera mendatangi I'm sure Christine. there's a logical explanation for all this. He'd have called me if he could. Setelah itu, mereka pun lanjut melakukan pencarian bersama polisi dan sheriff setempat dengan anjing pelacak. Hingga akhirnya menemukan lokasi perkemahan Aaron yang hancur. Christine pun menangis bahagia melihat kondisi tersebut. Is this your husband's handgun, man? Knock it off.
Setelah itu, Jack mengambil barang bukti di kantor sheriff dan meminta izin untuk ikut menelusuri hutan. Karena jasad Aaron tak ditemukan, Jack pun yakin kakaknya masih hidup. Sheriff lalu memperingatkan bahwa hutan ini sangatlah luas, sekali tersesat, sulit untuk bisa ditemukan. Namun Jack tetap ingin berangkat demi menemukan kakaknya. There is no cell phone coverage up there at all. But the body of Aaron Rawlings is still missing. Malamnya, ia memeriksa ponsel Aaron yang ditemukan di lokasi dan melihat foto selfie Aaron dengan sosok besar berdiri di belakangnya. Di keesokan harinya, setelah berpamitan dengan Rachel dan Christine, ia boleh berangkat. Sesampainya di lokasi, Jack mempersiapkan perlengkapan termasuk pistol dan kapak. Kemudian, mulai memasuki hutan. Setelah menelusuri hutan lebih dalam, Jack masih belum menemukan petunjuk apapun. Ketika hari mulai malam, Jack pun mendirikan tenda dan memasang alarm melonceng di sekeliling perkemahannya sebagai pengaman. Saat malam tiba dan ia sedang duduk di depan api unggun, tiba-tiba seorang pria mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Don Big Horse. Ia adalah seorang pemburu yang telah bertahun-tahun hidup di hutan ini. Jack mempersilakannya duduk. Kemudian menceritakan tujuannya mencari sang kakak yang hilang. Setelah mendengar penjelasan itu, Don memperingatkan Jack agar sebaiknya pulang saja, karena hutan ini dikuasai oleh makhluk yang dikenal sebagai Bigfoot. Namun Jack meragukannya karena menganggap Bigfoot hanyalah mitos legenda. Akan tetapi Don menceritakan pengalaman 2 minggu yang lalu, di mana saat mancing bawal, ia mendengar suara tembakan. Tak lama Don pun melihat seekor Bigfoot terluka parah di seberang sungai. Kemudian muncul Bigfoot lain yang tampak berduka. Setelah melihat sesamanya mati, Bigfoot itu berubah merah dan meraung keras. Don yakin makhluk itu kini ingin membalas dendam. Tapi Jack menyangkal bagaimana mungkin Don masih tetap selamat. Don lalu mengatakan alasan ia tidak pernah diserang karena makhluk itu mengenalinya dan menganggapnya bukan ancaman. Menurutnya, Bigfoot cukup cerdas untuk membedakan manusia berbahaya atau tidak. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, Don menyarankan agar Jack untuk pulang, lalu berpamitan sambil mendoakan keselamatannya. These things do exist. It wasn't him that shot it. He knows who comes in here with a weapon. Well, be safe. Same to you. Saat Jack lagi bobo, tiba-tiba alarm loncengnya berbunyi. Jack pun terbangun dan memeriksa sekitar, namun tidak menemukan apa-apa. Di pagi harinya, lonceng itu hilang. Ia masih belum percaya Bigfoot dan mulai menduga ada seorang yang mempermainkannya. Saat Raoub mencuci muka di sungai, ia menemukan barang milik Aaron. Jack pun berteriak memanggil kakaknya yang justru menarik perhatian makhluk tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian Bigfoot menghadangnya. Makhluk itu mencoba melempar batu, namun Jack berhasil menghindar. Jack kemudian menembak, tapi makhluk itu bersembunyi di balik pohon. Dan kejar-kejaran pun terjadi hingga Jack melompat ke sungai dan berhasil selamat. Sementara itu, Bigfoot mencabut peluru dari tubuhnya menggunakan ranting kayu dan meraung kesakitan. Mendengar raungan itu, Jack pun segera berkemas dan mencari tempat persinggahan baru. Dan ia kini menyadari bahwa ancaman di hutan itu nyata. Setelah menemukan lokasi yang dianggap cukup aman, Jack kembali mendirikan tenda dan berusaha beristirahat. Namun di tengah malam, ia kembali mendengar suara mencurigakan. Kali ini ia memilih memberanikan diri menghampiri sumber suara itu.
Dengan langkah demik-demik waspada, ia menemukan tumpukan batu yang tersusun rapi. Saat diperiksa, di dalamnya terdapat lonceng miliknya. Tapi ketika hendak mengambilnya, ternyata di dalam batu itu ada seekor ular yang tiba-tiba menggigit lengannya. Sehingga Jack pun mulai pusing, orak-aruan, dan kehilangan keseimbangan. Jack lalu kembali ke perkemahannya dan segera meminum obat yang ia bawa. Tapi racun membuatnya tak sadarkan diri. Saat pagi tiba, Jack tersadar dalam keadaan tergantung di atas pohon. Setelah berusaha turun, ia justru tertusuk ranting di bagian perut. Ia pun mencabut ranting itu dan menyadari senjatanya telah hilang. Mengandalkan pengalaman militernya, ia pun menutup luka dengan bubuk magnesium dari peluru untuk menghentikan pendarahan. Tetapi tiba-tiba terdengar teriakan Bigfoot yang membuatnya kembali kocar-kacir melarikan diri. Untung saja Jack bisa bersembunyi dan berhasil lolos. Jack kemudian memutuskan menyusun serangkaian jebakan untuk menghadapi makhluk itu. Setelah semuanya siap, ia berteriak memancing Bigfoot mendekat dan naik ke atas pohon untuk menunggu. Hingga malam tiba, Jack tetap bertahan. Dan saat Bigfoot itu muncul, Jack pun menantangnya maju. Sampai akhirnya, makhluk itu berhasil terperangkap. Tapi makhluk itu masih cukup kuat hingga berhasil bangkit dan mengejarnya. Saat terpojok, Jack melepaskan jebakan terakhir hingga Bigfoot akhirnya terjatuh dan tak bisa bergerak. Namun di saat bersamaan, Jack tersandung ranting dan kepalanya membentur batu hingga pingsan. Dalam pingsannya, Jack kembali teringat sumber traumanya, di mana ia pernah menghentikan mobil pelanggar lalu lintas, lalu ditembak oleh pengemudinya. Ia berhasil membalas tembakan itu. Tapi dalam mobil itu terdapat jasad seorang anak kecil yang tak sempat ia selamatkan. Kenangan itulah yang terus menghantuinya. Jack kemudian terbangun dengan luka di kepala dan kembali ke perkemahan untuk merawat dirinya dan menutup lukanya menggunakan arang yang dipanaskan. Di sisi lain, Aaron ternyata masih urip. Dalam keadaan linglung, ia berjalan sendirian hingga ditemukan mobil sheriff yang kebetulan melintas. Aaron pun segera dibawa ke rumah sakit. Really not sure. I don't even know how I got here. Sementara itu, Jack yang kembali sadar kemudian mengikuti jejak darah Bigfoot hingga ke sebuah goa. Di dalamnya ia menemukan seekor Bigfoot yang telah mati. Tapi tiba-tiba Bigfoot lain menyerangnya dan mencekiknya. Untungnya Jack berhasil bertahan dengan menusukkan jarum ke mata makhluk tersebut. Saat hendak menghabisinya, ia mendengar tangisan bayi Bigfoot. Naluri seorang ayah membuat Jack mengurungkan niatannya, karena ia sadar jika induknya mati, anak itu tak akan bertahan hidup. Ia pun pergi sambil meninggalkan sebuah apel. Sayangnya, dalam perjalanan keluar hutan, Jack yang sudah lemas terpeleset dan jatuh hingga kakinya patah. Sementara itu di rumah sakit, Rachel mengunjungi Aaron yang masih orak-aruan. Ia menjelaskan bahwa Jack masuk lebih dalam ke hutan untuk mencarinya dan sudah 3 hari tak bisa dihubungi. Rachel mengatakan bahwa ketika semua orang mulai menyerah, Jack tetap nekat mencari Aaron. Sementara itu di hutan, Jack tetap berusaha berjalan dengan menyangga kakinya menggunakan ranting.
Namun karena kelelahan dan kehilangan banyak darah, ia pun akhirnya pingsan. Namun tak disangka, Bigfoot yang tadi diselamatkannya datang kemudian membopongnya hingga ke tepi jalan. Tak lama kemudian Sheriff menemukan Jack. Namun Sheriff juga melihat makhluk itu dari kejauhan. Ketika Sheriff hendak menembak Bigfoot, Jack mencegahnya. Singkat cerita, saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Jack diberitahu bahwa Aaron telah ditemukan. Setibanya di rumah sakit, Aaron berterima kasih atas usaha Jack yang mencarinya, sehingga hubungan mereka menjadi semakin dekat. Beberapa bulan kemudian, Jack rutin menghadiri konseling di gereja dan mulai terbuka tentang perjalanannya serta peran Tuhan dalam hidupnya. Dan tanpa diduga, ia kembali ke gua di hutan dan meninggalkan apel dan mendoan anget. Bigfoot itu lalu membalas dengan mengembalikan lonceng milik Jack sebagai tanda pertemanan, dan film pun berakhir. Oke, wah, itulah alur cerita film Man vs Bigfoot yang dirilis pada tahun 2021. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.